Dan apabila manusia sudah berbicara tentang Palestina di seluruh dunia, maka itu pertanda kita berada di episode yang terakhir. Hai Ibnu Hawalah, jika engkau menyaksikan panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah SAW berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundakmu, tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Jadi kalau Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita dalam hitungan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Palestina itu ada dua bagian. Secara total terdiri dari 12 provinsi yang sejak 1948 diokupasi oleh Zionis Yahudi. Mereka mengambil pada awalnya 54% wilayah Palestina. Sejalan dengan perjalanan waktu, mereka terus melakukan okupasi hingga 11 provinsi mereka kuasai. Termasuk di dalamnya adalah Al-Quds, ya, kota suci, bumi para nabi dan rasul yang terdapat kiblat para nabi dan rasul. Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Jaraknya 40 tahun. Satu provinsi yang belum mereka kuasai dan Allah sisakan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Dan itu adalah Gaza Strip, jalur Gaza. Sampai hari ini kita masih menyaksikan bagaimana genosida, cleaning etnis yang dilakukan oleh bangsa Zionis Yahudi Israel. Pembantaian yang sangat biadab di mana dunia bungkam seribu bahasa. Hanya beberapa negara yang berani melakukan perlawanan, dan sangat disayangkan negara-negara Arab tidak melakukan penyerangan secara langsung. Bantuan memang mereka berikan, namun tidak menghentikan genosida, kekejaman dan kebiadaban Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Bantuan kemanusiaan, pangan, itu tidak menghentikan kebiadaban Yahudi. Yang paling penting menyelamatkan nyawa kaum muslimin yang ada di sana, karena nyawa seorang muslim itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Pilot project kami adalah pembebasan Palestina. Kita ikut berkontribusi membebaskan bumi para nabi dan rasul, kiblat kita yang pertama. Karena jihad yang terbaik di akhir zaman adalah mengembalikan Al-Aqsa kepada umat Islam dunia, membebaskan Palestina dari genosida dan penjajahan Yahudi. Itu jihad yang paling agung. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya iman manusia di muka bumi adalah imannya orang-orang yang berjuang di bumi Palestina. Maka jika ingin mengukur kualitas iman kita, ukur saja kepedulian kita kepada Palestina. Makin besar kepedulian kita kepada Palestina, sebesar itulah iman Islam kita. Makin acuh seseorang terhadap penderitaan Palestina dan nasib Palestina, sekelas itulah nilai iman Islamnya. Dan apabila manusia sudah berbicara tentang Palestina di seluruh dunia, maka itu pertanda kita berada di episode yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, ini kata Rasulullah, ketika perang melawan Bani Mustalik dimenangkan kaum muslimin, Rasulullah memimpin perang tadi. Kaum muslimin kelelahan. Ya, Rasulullah faham itu. Saudara-saudara kita, maksud saya para sahabat kelelahan. Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah Al-Azdi, ya Ibnu Hawalah, ta'al. Inshir hadal makan. In wajadta ghanaman atau jamalan khudhna. Hai Ibnu Hawalah, keliling ke tempat ini. Jika kamu mendapatkan ada kambing, ada unta, bawa sini unta dan kambing itu. Kita makan sama-sama, kita sate sama-sama. Berjam-jam keliling tidak menemukan ghanimah seekor pun. Dalam keadaan lelah, Ibnu Hawalah tangan kosong pulang, mengatakan, ya Rasul, kami tidak mendapatkan seekor pun ghanimah. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi sambil bersabda, ya Ibnu Hawalah, in tara rayatan sud qamat fi Baitul Maqdis aw fi aknabik fasa'tu aqrabi ilaikum min yadaya fi mankibayka ila ra'sik. Hai Ibnu Hawalah,
jika engkau menyaksikan panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji Rasulullah SAW berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundakmu, tanganku di pundakmu dengan kepalamu. Jadi kalau Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dengan kepala kita dalam hitungan sejarah. Jadi kalau Palestina merdeka, kiamat datang jamaah. Jadi mau pilih mana jamaah? Jamaah masih ada? Jamaah mana suaranya? Jadi mau pilih mana jamaah? Palestina merdeka, kiamat datang, atau Palestina berdarah-darah, kiamat masih jauh? Wah, si malakam buat kita. Wow, kiamat merdeka, Palestina merdeka, kiamat masih jauh. Maunya itu ya, sayang sekali. Kita berada di ujung peradaban manusia. Kiamat dalam hitungan detik dalam sejarah. Namun sebelum kiamat terjadi, tanda-tandanya akan muncul. Ya, karena Rasulullah SAW menegaskan hal itu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian melihat 10 tanda besarnya. Nah, nanti hadisnya kita bahas. Jadi jangan sebut Israel, sebut Israel. Karena Israel itu gelar Nabi Yakub. Ya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, hijrah ke Madinah, ja'at isabatun minal Yahud, datang sekelompok orang Yahudi menghadap Rasulullah SAW. Kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Quraizah bersekutu dengan orang Arab Madinah, Aus. Kemudian ada Nadir dan Qainuqa bersekutu dengan Bani Hajraj, suku Hajraj dari Arab Madinah. Nah, mereka datang menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, Ya Abul Qasim, ajib su'alana, akhbirna an arba'at khilalin. Beritahukan kepadaku tentang 4 perkara. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak seorang pun tahu jawaban tentang 4 hal ini, pertanyaan ini, kecuali seorang nabi. Artinya mereka ingin melakukan fit and proper test, uji kelayakan. Benar nih Muhammad nih Nabi dan Rasul. Kalau bisa jawab berarti dia Nabi dan Rasul. Namun sebelum pertanyaan mereka diajukan, Rasulullah berkata, Unshidukum billah, aku ikat sumpah kalian kepada Allah. Hal tashhaduna li'anna Ya'quba Israel? Apakah kalian bersaksi bahwa Yakub itu Israel? Naam, bala ya Muhammad. Syahidna annahu Israel. Betul Muhammad. Kami bersaksi Yakub alaihissalam adalah Israel. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Kenapa Nabi Yakub diberi gelar Israel? Beliau tugas kenabian pertama adalah melakukan perjalanan jauh dari Kanaan, Palestina ke Fadan Aram, perbatasan Suriah dengan Irak kalau tidak salah. Nah, perjalanan jauh. Kalau siang panas, maka perjalanan ditempuh di malam hari, namanya Isra. Perjalanan di malam hari. Eli karena Allah. Jadi Isra itu perjalanan di malam hari dilakukan juga, bukan hanya Rasulullah, Nabi Yakub dari Kanaan ke Fadan Aram. Di Fadan Aram ada pamannya Laban bin Batwain. Disitulah Nabi Yakub menemukan jodohnya 2, Ya'da atau Lahikoh dan Rahel, adik kakak. Boleh Ustaz menikah dengan adik kakak untuk Nabi selain Rasulullah, boleh. Tapi untuk umat Rasulullah tidak boleh, kecuali cerai salah satunya baru menikah. Nah, perjalanan dilakukan di malam hari karena Allah. Allah bahasa Ibraninya Eli. Nah, jadilah gelar Nabi Yakub Israeli, Israel, yang melakukan perjalanan di malam hari karena Allah. Maka jika hari ini kita melaknat Yahudi karena kekejaman mereka kepada umat Islam Palestina, terkutuk Israel, gajang Israel, laknat Israel, berarti yang kita kutuk, yang kita ganyang dan kita laknat siapa? Nabi Yakub. Sebut saja mereka Israel. Isra perjalanan di malam hari, hell ke neraka. Sepakat? Karena kebiadaban mereka.
Bayangkan Rasulullah seseorang yang paling santun dan penyayang, bahkan kepada musuh pun Rasulullah memaafkan, Rasulullah menyayangi. Terbukti ketika perang Uhud, Rasulullah menahan agar tidak ada satu tetes pun darah dari luka akibat serangan orang-orang kafir Quraisy. Beliau tidak berharap darahnya menetes ke tanah. Para sahabat menyaksikan Rasulullah mengusap semua darahnya dengan pakaiannya, dengan sorbannya, sehingga penuh dengan darah beliau. Ya Rasulullah, kenapa tidak Anda biarkan itu darah menetes ke bumi? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku mendengar malaikat di sekeliling kita berkata, Allah berfirman, kata malaikat, andai ada setetes darah kekasihku menetes ke bumi, sa'uhlikuhum jami'an fala yabqa minhum walau bi'ahadin, fala yabqa minhum ahadun. Andai satu tetes darah kekasihku mengetes ke bumi, akan aku hancurkan mereka, tidak tersisa seorang pun. Aku tidak mau Allah mengazab mereka. Mereka belum tahu siapa aku. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak faham siapa aku. Ya. Maka aku berharap Allah tidak mengazabnya. Maka setiap darah dibiarkan ke tubuhnya, dipertahankan agar tidak menetes. Bayangkan, kepada musuh Rasulullah masih berkasih sayang. Tapi ketika berbicara tentang kekejaman Israel, Yahudi, tidak ada tendeng aling-aling. Kebiadaban mereka harus dibalas dengan dihancurkannya mereka. Betul? Maka Rasulullah SAW menegaskan, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Bayangkan, Rasulullah menegaskan, Yahudi ini yang kejam, tidak semua Yahudi harus diperangi. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wa hajar, batu dan pohon berkata, ya Muslim, ya Mu'min, ya Abdullah Tan, hada wara Yahud uqtuluhu. Mu'min Muslim, sini perangi, di sini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Illa gorkad, kecuali pohon gorkad, fa innaha syajaratul Yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Jamaah, ini saya perlihatkan contoh pohon gorkad. Setiap kali kami keluar dari Al-Quds, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, saya selalu berpesan pada tour guide kami, ya, Bang, tolong keluar nanti mampir dulu, berhenti dulu di pohon gorkod. Nah, ini pohon gorkodnya Bapak Ibu. Bapak bisa saksikan, Yerusalem itu wilayah yang berbukit, dan kita lihat bukit-bukit yang dikuasai Yahudi menjadi tempat di mana mereka membuat pemukiman, settle. Karena orang Yahudi, mereka rata-rata membuat rumah itu di puncak bukit. Mereka takut kalau bikin rumah di pinggir jalan, karena mereka faham kebiadaban bangsa mereka akan menuai kecaman dan hukuman dunia dengan pembantaian atas bangsa mereka. Maka mereka bikin rumah di puncak bukit, lalu ditanam pohon-pohon besar dan batu-batu besar disimpan di pohon-pohon tadi, agar umat Islam tidak bisa memasuki rumah-rumah mereka. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkod. Nah, ini pohon gorkodnya Bapak Ibu. Sampai atas sih, dari nah, ini pohon gorkod. Di pinggir jalan pohon gorkod. Jadi di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkod. Sepanjang jalan di Yerusalem Timur itu mereka tanam pohon gorkod. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW, jauh lebih yakin daripada umat Islam. Ya, tapi mereka gengsi untuk beriman dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi yakin dengan kata-katanya. Aneh kan? Itulah Yahudi. Jadi sampai pun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, Allah akan membukakan tabir itu sehingga umat Islam memerangi mereka. Ini perang akhir zaman. Nanti setelah matinya, ketika datangnya Dajjal. Karena Dajjal akan datang kepada kita umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Entah di zaman siapa, apakah di zaman kita? Wallahu a'lam bishawab. Kita bahas malam ini. Mau jamaah? Berarti sampai jam 12 malam. Jamaah rahmati Allah. Ini mohon gorkotnya. Bapak Ibu yang mau berangkat ke Masjidil Aqsa boleh, bisa, aman insyaallah. Beliau nanti yang akan membimbing kita kalau Bapak Ibu ingin ke Masjidil Aqsa. Makanya beliau kami undang hadir bersama kami. Nanti beliau akan berbicara menjelaskan tentang Palestina dan keutamaan kita berkunjung ke sana.
Beliaulah yang mendampingi saya terakhir kemarin Oktober, 4 hari sebelum pembantaian. Kami ada di Masjidil Aqsa bersama beliau. Kami berada di Palestina, lalu kami keluar dari Palestina masuk ke Jordan melalui Allenby Bridge. Ya. Insya Allah Bapak Ibu, saya doakan jamaah Masjid Al-Huda tahun ini berangkat ke Masjidil Aqsa setelah Makkah dan Madinah. Amin. Amin amin. Allahumma atihim fursatan ziyaratal Masjidil Aqsa hatta yusadu fiha ma'al muslimina fil alamin fi qiblatin hadiah qiblatil anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin.